Apakah kalian orang yang suka datang kerja terlambat, selalu ngerjain kerjaan ketika mau deadline, atau orang yang suka scroll media sosial sampai berjam-jam tanpa mendapatkan sesuatu gitu? Saking asiknya scroll berjam-jam, tapi tidak sadar tidak dapat apa-apa dari scroll, hanya liatin orang bahagia tapi sendirinya tidak tahu. Kalau ya sama gitu, gue juga pernah kayak gitu. Maka dari itu, selamat datang kembali di channel ini. Karena di negara ini udah jadi budaya gitu. Bukan cuma kebiasaan gitu, tapi ini tuh udah jadi warisan yang turun-temurun. Dari kita kecil gitu, ketika ada PR, sangat males untuk mengerjakannya langsung sepulang sekolah. Entah kenapa, gue juga mengalami hal tersebut. Kayak santai aja deh, masih dikumpulinya juga minggu depan atau beberapa hari atau mungkin besok aja deh di kelas. Padahal kalau menurut beberapa jurnal termasuk dari STITNU Al-Farah gitu, mereka bilang kalau orang yang manajemen waktunya lebih baik itu adalah orang yang bisa mengurangi stres gitu. Karena orang-orang yang manajemen waktunya buruk biasanya selalu tertekan dengan deadline gitu. Padahal ya sebelum deadline sebenarnya mereka bisa melakukan hal yang lain gitu, tapi memilih untuk mengerjakannya di akhir-akhir deadline atau tenggat waktu gitu, dengan alasan, "Ya gue juga harus istirahat bro, gue juga punya kehidupan lain di luar kerjaan gue." Padahal si kerjanya tuh bisa diselesaikan dengan cepat gitu kalau mau sebenarnya. Tapi ya gitu gitu, banyak orang malah lebih mentingin untuk, "Ya udahlah nggak apa-apa nongkrong dulu aja kali, ini juga masih bisa dikumpulin nanti," gitu. Ah, nanti aja deh gitu, malam aja gitu. Tapi ketika dikejar-kejar sama bos, stresnya minta ampun, terus bilangnya tempat kerja gue toksik dan lain-lain. Ya sangat relatable lah gitu. Apalagi gue juga pernah ngalamin hal yang sama juga gitu. Nah terus mungkin dari kalian juga bakal banyak yang nanya gitu, ya kenapa gitu banyak orang yang nggak mikirin soal waktu gitu atau nggak mentingin soal waktu? Ternyata jawabannya ada beberapa alasan gitu. Dan mungkin gue akan kasih 3 aja gitu karena takut kepanjangan. Video ini belum menghasilkan duit, tapi gue ingin melakukan sesuatu agar tidak membunuh waktu gitu. Jadi gue kasih 3 aja. Yang pertama, udah jelas banyak orang yang nganggep waktu ini tuh nggak penting, bahkan nganggep waktu ini nggak ada gitu. Mereka ngerasa mereka masih bisa ketemu hari besok gitu. Saking santainya orang-orang kita gitu. Sampai akhirnya tuh ya mereka nyesel sendiri gitu ketika orang-orang lain sudah mencapai goals-nya gitu dengan hasil grinding mereka, dengan hasil mereka mengorbankan waktunya untuk nongkrong dan lain-lain, untuk fokus tetap kerja, melakukan hal-hal yang menurut mereka lebih baik gitu. Orang-orang ini tuh yang males tuh menyalahkannya keadaan, ya enak dia mah punya ini, enak dia mah punya itu, gue juga kalau ada device-nya bisa kayak gini, gue juga kalau ada pendukungnya bisa kayak gini. Tapi kenyataannya gitu, selama ini pun dia tidak melakukan apa-apa gitu, diem doang. Kebanyakan scroll cara ngedit video, tapi tidak pernah mengedit sama sekali gitu. Aneh. Dan ketika ada orang lain yang ngeditnya lebih jago, ya enak dia pakai komputernya spek ini, dia pakai PGA seperti ini. Padahal dia ngelihat editan video nggak pernah ngedit, nggak pernah, bahkan nggak pernah nyoba sama sekali. Dan ya gitu gitu, banyak masyarakat tuh malah, atau banyak orang-orang tuh ngebuang waktunya gitu saja, uangnya tidak dapat, achievement-nya tidak tercapai, waktunya juga terbuang, yang didapat cuma stres karena melihat orang lain ternyata lebih sukses dari saya, kenapa mereka bisa, mempertanyakan hal-hal seperti itu gitu. Terus yang kedua adanya scroll culture gitu, apalagi di tengah banyaknya media sosial yang menyajikan video singkat, itu tuh candu gila, anjing candu parah.
Fight! terlalu candu, tidak masuk akal. Kenapa gue bisa bilang kayak gitu ya? Karena gue adalah salah satu orang yang menjadi korban scroll culture ini, teman-teman. Di scroll culture ini gue pernah gitu ya, menghabiskan 5 jam, 6 jam gitu, waktu awal-awal tuh, untuk scroll. Gue ngeliat cara foto, terus gue juga lihat orang bikin Gucci gitu, sampai bisa berjam-jam gitu. Gue nggak sadar gitu kalau gue udah menghabiskan banyak waktu yang sebenarnya bisa dipakai untuk lain. Mungkin kalau soleh bisa beribadah gitu, melakukan kebaikan-kebaikan gitu, atau melakukan apa gitu, tapi gue memilih untuk scroll saja dan menyesal di akhir-akhir. Dan dari We Are Social and Hootsuite mungkin sweet bacanya sweet kah? Swipe Hootsuite. itu bilang rata-rata orang Indonesia bisa menghabiskan 3,5 jam sampai 5 jam untuk melihat media sosial. Yang mana anjing setara nonton film Marvel Endgame 2 kali. Tapi tidak dapat super power, malah dapat super malas, super stres, dan lain-lain. Terus alasan ketiga, kenapa orang-orang tidak pernah menganggap waktu penting ya karena normalisasi ngaret tadi gitu di negara ini gitu. Di negara ini tuh banyak sektor-sektor pekerjaan yang orang-orangnya tuh suka banget untuk datang terlambat gitu. Bahkan ketika ada orang yang tidak terlambat, mereka malah terlihat seperti orang aneh atau orang baru gitu. Karena gue juga pernah ada di satu titik ketika datang terlalu pagi atau bukan datang terlalu pagi, datang on time. Datang on time, apa yang mereka katakan, subuh banget, rajin banget mau kemana. Padahal kan memang seharusnya kayak gitu. Dan itu yang bikin SDM kita di sektor pekerjaan itu terlihat jelek gitu. Belum lagi budaya sebat anjir. Keren kan? Sudah membuang waktu untuk datang terlambat gitu. Di tengah-tengah juga menghabiskan waktunya untuk selalu sebat gitu. Harus ada beberapa menit untuk sebat. Dan gue juga seperti itu kebetulan dulu tuh. Dan orang-orang yang datang yang datang tepat tepat waktu ini tuh selalu dijadiin orang-orang yang apa ya bisa dibilangnya kadang jadi orang-orang yang seakan-akan dilihat sebagai penjahat gitu ketika datang telat ketika datang on time itu banyak yang bilang loh mau ngejilat atasan atau tuh orang itu pengen kelihatan banget di depan bos gitu padahal kan emang harusnya datang tepat waktu nggak sih gitu menurut gua harusnya ya kayak gitu gitu dan itulah alasan kenapa banyak orang-orang tuh 3 alasan sebenarnya masih banyak lagi deh. Tapi ya menurut gue 3 alasan itu adalah alasan kenapa banyak masyarakat atau orang-orang yang anggap waktu itu nggak penting gitu. Dan saking kebiasaannya kita buang waktu, kita jadi nggak sadar kalau sebenarnya waktu itu bukan cuma soal jam aja. Tapi ini tuh soal hidup yang nggak bisa diputar balik gitu, nggak bisa lu ulang lagi gitu ke belakang lu mau kalau saja gue ya kayak gitu nggak bisa gitu. Ternyata waktu itu bukan soal jam dan gue juga baru sadar gitu sekarang gue rasa juga orang sukses itu alasannya bukan karena mereka punya banyak waktu gitu tapi karena waktunya tidak dipakai untuk nonton teteh-teteh joget statue begitu mungkin mereka lebih milih untuk nonton yang lain gitu ataupun melakukan hal yang lain ya lu tahu sendirilah pola kerjanya Elon Musk yang dibahas sama Raymond Chin Bang Raymond gimana gilanya itu orang sukses termasuk orang sukses kan Elon Musk dan video ini gue buat bukan untuk nyindir siapapun tapi untuk ngingetin gue juga bahwa ya waktu itu penting gitu. Dan ternyata gue sudah menghabiskan banyak waktu untuk tidak melakukan sesuatu gitu di tengah adanya waktu karena
Ya banyak juga, gue juga dulu sering berlindung di alasan gue butuh istirahat juga gitu, padahal sebelum gue tidur, gue malah ngabisin hal-hal yang gak berguna gitu. Dan gue juga di sini juga belajar untuk memanfaatkan waktu gue gitu ya, karena harusnya gue ketika video yang tentang VPN itu naik di 2000 penonton, gue harusnya keep up untuk terus bikin konten, tapi gue malah milih untuk ya udahlah cari yang pasti-pasti aja. Padahal ketika kerjaan gue udah selesai pun gue masih banyak waktu yang bisa gue lakuin gitu. Kalau misalkan gue percaya gue bisa, ya gue akan terus lakuin, tapi gue memilih untuk tidak melakukannya dan itu saya sesali sekarang. Dan mungkin segitu dulu video yang gue buat hari ini. Makasih buat yang udah nonton. Lu semua bisa like video ini kalau suka. Lu juga bisa dislike video ini kalau misalkan lu nggak suka. Share juga kalau mau. Dan harus dilakuin sekarang. Karena takut waktunya habis juga gitu. Habis lagi waktunya. Dan komen di bawah eh, penyesalan apa yang lu rasakan setelah menghabiskan waktu lu cuma-cuma. Mungkin segitu dulu. Sampai ketemu lagi di next content. Peace. Bye-bye.